Cici senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian lagi, adik-adik Lakir yang masih suka ibadah online. Ayo, mari datang bersama-sama di ibadah onsite ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Semuanya sudah siap? Tentunya ya. Coba dari adik-adik yang kecil, sudah siap? Wah, semuanya sudah siap. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mari satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sudah siap ya? Nah, pas di awal bulan nih, pastinya harusnya ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Mari semuanya bangkit diri. Kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita sebut ya, dari mulai Senin ya sampai ke hari Minggu. Kita sebutkan nama-nama hari. Siap semuanya? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Ya, semua hari Tuhan ciptakan buat kita bersukacita. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay! Karena semua hari Tuhan ciptakan buat kita semua, tapi di dalam hari-hari itu kita perlu untuk bersukacita, bersukaria, memuji Tuhan senantiasa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang hatinya lagi sedih, lagi kurang enak? Ada? Ada loh ternyata. Nah, hari ini tepat sekali kita mau ubah setiap hati kita yang sedang susah ini menjadi hati yang penuh sukacita. Kita mau angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Biarlah waktu kita memuji Tuhan, sukacita Tuhan turun buat kita semua. Ayo adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan
adik-adik semua, Cici bisa melihat dari sini wajah-wajah kalian yang penuh dengan sukacita. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, ada sukacita yang Tuhan kirimkan buat kita. Betul adik-adik? Iya pastinya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Dia sangat sayang sama kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus kirim Roh Kudusnya buat kita, memberikan sukacita buat kita semua. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasih-Nya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasih-Nya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Ya, cintanya Yesus untuk selama-lamanya buat kita semua. Yuk, semangat sekali lagi ya. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasih-Nya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasih-Nya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yes, kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua boleh duduk yang rapi, tapi tetap ya hati kita tertuju sama Tuhan. Kita mau membuka hati kita buat dengar firman Tuhan. Coba Cici minta sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat satu lagu Tuntunku bersama teman-teman New Life Kids ya. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan
berkati Cici yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, firman Tuhan kali ini diambil dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14. Sebelumnya, Cici mau tanya dulu nih, siapakah di antara adik-adik yang pernah merasakan sakit? Sakit apa aja? Mungkin sakit kepala, mungkin sakit perut, mungkin sakit flu gitu ya. Pernah merasakan adik-adik? Iya, Cici juga pernah ya mengalami hal tersebut. Sampai kan mungkin adik-adik ada yang pernah masuk rumah sakit gara-gara sakit. Ya, puji Tuhan, kali ini adik-adik pasti sudah disembuhkan. Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus pada hari Sabat itu adik-adik ya, pada zaman dulu itu merupakan hari yang dikhususkan untuk tidak melakukan pekerjaan. Mereka hanya datang untuk ke rumah Tuhan untuk beribadah saja. Ya adik-adik, itu hari Sabat. Nah, suatu kali pada hari Sabat, Yesus datang seperti biasanya ke rumah Tuhan, ke gereja ya. Adik-adik ya, seperti kalau zaman sekarang ke gereja. Di gereja itu banyak pengikut Tuhan Yesus yang datang ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin disembuhkan. Adik-adik kalau yang datang dengan sakit, mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, juga datang ke rumah ibadat itu yang sakit untuk minta disembuhkan. Sehingga banyak orang datang mengerumuni Tuhan Yesus. Nah, di rumah ibadat itu adik-adik ada juga ahli Taurat dan orang Farisi yang kesel sama Tuhan Yesus karena mereka berpikir harusnya banyak orang yang mengurumuni mereka, bukan Tuhan Yesus. Banyak orang yang harus memperhatikan mereka, bukan Tuhan Yesus. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka juga mengikuti Tuhan Yesus ya, tapi tujuannya adalah mengamati apakah ada kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat. Nah, kalau ada kesalahan sedikit saja, itu menjadi alasan bagi mereka untuk bisa menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada hari Sabat itu Tuhan Yesus datang ke bait suci, ke tempat ibadah. Demikian juga orang Farisi dan ahli Taurat datang ke rumah ibadah itu. Seperti biasanya, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Di situ, adik-adik, ada datang seorang yang sedang sakit. Sakit apa ya? Wah, rupanya orang ini, bapak ini sakit tangannya. Tangannya dibilang di firman Tuhan di Alkitab di Matius itu tangannya mati. Mati itu artinya apa? Gak bisa digerakkan adik-adik. Coba bayangkan kalau salah satu tangan kita tidak bisa ngapa-ngapain, gak bisa digerakkan, gak bisa buat nulis, gak bisa buat megang sendok, gak bisa buat bermain bersama teman-teman, gak bisa buat hal-hal yang memang harus dilakukan, yang bisa dilakukan dengan tangan. Wah, kasihan ya adik-adik. Bapak itu sebelah tangannya mati rasa. Dia datang ke bait suci, dia datang ke tempat ibadah untuk datang meminta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Ketika melihat Tuhan Yesus,
bapak itu datang untuk minta disembuhkan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat langsung melihat, berpikir, kalau saja Tuhan Yesus berbuat menyembuhkan orang itu, artinya Tuhan Yesus sudah salah berbuat pekerjaan, lakukan sesuatu di hari Sabat. Padahal hari Sabat itu hari yang dikhususkan hanya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, bukan untuk melakukan pekerjaan. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat itu mengamati benar nggak apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus itu. Ya, lalu Tuhan Yesus mengerti apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu. Sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Tuhan Yesus menganalogikan cerita seperti ini. Jika kalian memiliki seekor domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, apa yang kalian lakukan? Mereka setuju ya adik-adik, kalau kita harus menyelamatkan domba itu dari lubang tersebut. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, tidakkah manusia lebih berharga daripada seekor domba? Nah, setelah berkata tersebut, orang ahli Taurat dan orang Farisi diam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuhan Yesus juga berkata, lebih baik berbuat baik di hari Sabat daripada berbuat jahat. Lebih baik menyelamatkan orang pada hari Sabat daripada membunuh orang. Ya adik-adik, ketika itu juga Tuhan Yesus berkata kepada bapak tadi, Tuhan Yesus menyuruh merentangkan tangannya yang mati, tangannya yang mati tersebut disuruh merentangkan tangannya. Lalu bapak tersebut merentangkan tangannya. Ketika merentangkan tangannya, seketika itu juga bapak tersebut sembuh dari sakitnya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa berkata apa-apa ya adik-adik, karena mereka juga tahu menyembuhkan lebih baik daripada menyakiti pada hari Sabat. Mereka pergi dengan hati yang dongkol ya adik-adik. Tapi Cici kali ini mau mengasih kabar kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa dari Allah Bapa di surga untuk menyembuhkan. Bukan saja untuk datang ke dunia ini untuk menyembuhkan Bapa yang sakit, yang tangannya mati tadi, yang tidak bisa digerakkan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga untuk menyembuhkan adik-adik semua. Ketika adik-adik sakit, apa yang harus adik-adik lakukan? Minum obat, Ci. Kasih tahu mama, Ci. Datang ke dokter, Ci. Minta berobat ke dokter. Benar ya adik-adik, itu semua benar. Memang itu yang harus kita lakukan. Tetapi adik-adik ingat satu hal. Ketika adik-adik sakit, ada Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan adik-adik. Ketika adik-adik percaya, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Ketika adik-adik sakit, satu yang pertama yang harus adik-adik lakukan apa? Berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus, Allah yang menyembuhkan itu pasti menyembuhkan adik-adik. Karena Dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Adik-adik mau percaya
bahwa Tuhan Yesus yang sama yang menyembuhkan orang yang mati tangannya sama juga dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita semua. Ya adik-adik, jadi ketika adik-adik mengalami sakit, datang kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Dia akan menyembuhkan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan khawatir ya adik-adik, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Seperti yang dalam ayat hafalan kita kali ini ya. Hafalan kita hari ini adalah kuasa Tuhan menyertai dia hingga ia dapat menyembuhkan. Lukas 5 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi ya. Kuasa Tuhan dapat menyertai dia hingga ia dapat menyembuhkan. Lukas 5 ayat 17. Kita hafalkan dan dipandang dalam hati ya. Tuhan berkati. Kuasa Allah menyertai Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Ya adik-adik, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini selain untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus juga Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit adik-adik. Yuk kita datang sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang sekarang sedang mengalami sakit? Sakit apa? Yuk pegang di tempat yang merasa sakit. Sakit kepala, pegang kepalanya. Sakit flu, pegang hidungnya. Sakit perut, pegang perutnya. Sakit apa juga? Sakit gigi, pegang pipinya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ikuti Cici Ani berdoa ya. Lipat tangannya juga sambil pegang yang sakit tangannya. Pegang satunya lagi di dada ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus di dalam surga, kami berdoa pada saat ini. Kami datang kepada Tuhan Allah yang menyembuhkan kami. Saat ini kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar berita sukacita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sama dari dahulu sampai sekarang, Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Saat ini kami membawa diri kami Tuhan untuk sakit yang kami derita. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami percaya kami telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang sudah kami terima. Kami ingin sehat, kami ingin melayani Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan adik-adik. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Shalom. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids,
Yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Live Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi hadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem presensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Itu saja, bye adik-adik dan happy Sunday.